Jumpa lagi, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Faisam, saya dari kelas 2D3 IDA. Di sini kita akan bahas mengenai praktikum dari basis kata 2. Dalam pertemuan kali ini kita akan mengenal bagaimana PL atau SQL ini. Sebelumnya di teori kita membahas mengenai review tentang database 1. Nah, dalam praktikum kali ini kita akan membahas mengenai PL atau SQL, mengenai sintaks-sintaksnya, terus bagaimana logikanya, kontrolnya, dan sebagainya. Nah, tujuan dari pembelajaran mengenai PL SQL adalah memahami bagian executable dari PL atau SQL block, menemukan identifier secara benar, dan memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Nah, di sini selanjutnya adalah keuntungan penggunaan PL atau SQL. Yang pertama adalah keuntungan dari penggunaan PL SQL adalah yang pertama adalah terintegrasi. Maksudnya adalah jadi satu, memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun Oracle Development Tool, sehingga tidak membutuhkan tool-tool yang lain, sehingga terintegrasi atau menyatu dengan programnya dari Oracle Server ini. Kemudian pengembangan program yang bersifat modular. Nantinya suatu program bisa dibagi menjadi program-program yang lebih kecil sehingga memudahkan tugas, dan tentunya juga memudahkan untuk dimodifikasi atau diperbaiki jika terjadi sebuah error. Dan kemudian bersifat portable. Artinya PL SQL ini bisa diport kemana dalam bahasa pemrograman atau ke environment yang lain atau lingkungan yang lain, misalnya dari Oracle ke MySQL atau sebagainya, dari sistem operasi Windows ke Linux dan sebagainya. Nah, di sini adalah sintaks PL SQL. Yang pertama adalah baris-baris statement dari PL SQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah delimiter, simple, dan compound symbol. Kemudian identifier termasuk reserved words atau keywords, literal, dan komentar. Untuk identifier digunakan untuk memberi nama bagian PL atau SQL, meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier yang pertama adalah maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan plus atau min. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, ampersand, atau dan tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database, dan bukan merupakan reserved word atau keyword dari PL SQL. Selanjutnya adalah literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diupdate oleh tanda petik. Contohnya penggunaan literal vname, yaitu berisi nama. Nah, di sini nama ini itu termasuk literal sehingga harus diupdate oleh tanda petik. Satu gini. Kemudian numerik literal dapat juga berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Dan selanjutnya adalah slash, digunakan untuk menjalankan PL SQL block dalam file, script, atau SQL plus prompt. Nah, selanjutnya adalah komentar. Komentar ini adalah suatu blok untuk memberi keterangan sebuah baris atau fungsi dari sebuah PL SQL sehingga memudahkan untuk dokumentasi. Nah, untuk membuat komentar ini terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri dari lebih dari satu baris menggunakan tombol slash dan bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Kemudian selanjutnya adalah fungsi SQL dalam PL atau SQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PL SQL, sedangkan fungsi yang valid pada SQL tapi yang tidak pada PL SQL adalah fungsi decode, fungsi group seperti average, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PL atau SQL. Nah, di sini contohnya vmailing address. Ini adalah tanda assignment, vname, kemudian di concat char 10, kemudian vaddress di concat lagi, kemudian char 10 plus vzip, kemudian ename
assignment, lower, in-name untuk mengecilkan tulisan alfabet. Dan ini juga ada di dalam SQL biasa, fungsi SQL biasa, lower, kemudian tanda concat ini juga fungsi valid di SQL biasa. Kemudian untuk konversi tipe data, misalnya untuk mengubah dari tanda char ke number atau number ke char, bisa menggunakan fungsi toChar, toDate, dan toNumber. Contoh adalah konversi tipe data, misalnya declare vdate yang bertipe date, kemudian untuk mengkonversi dari string biasa menjadi date, maka menggunakan fungsi ini, toDate ini. Ini adalah nilainya yang akan dirubah, dan ini adalah format dari jumlah ini. Selanjutnya adalah blok bersarang atau ruang lingkup variabel. Dalam PLSQL kita bisa mengenal nested atau bersarang seperti if juga ya. Jadi dalam blok SQL juga ada blok SQL lagi. Contohnya di sini adalah yang di sini variabel binary integer ini untuk apa, blok luar begin, kemudian declare lagi, ini blok yang kedua, ini yang dalam. X ini bisa dikenali dari Y, sedangkan Y ini tidak bisa dikenali dari X. Kemudian untuk menentukan ruang lingkup dengan tanda seperti ini, suatu blok dapat ditandai dengan variabel menggunakan tanda kurang dari sama dengan atau lebih besar ini untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel seperti pada contoh berikut. Nah, di sini adalah outer sebagai label. Ini adalah blok luar, dan ini ada blok dalam untuk sebagai penanda saja. Kemudian operator dalam PL atau SQL, macam-macam operator dalam PL SQL adalah termasuk juga operator logika, AND, OR, XOR, NOT, dan sebagainya. Kemudian operasi aritmetika, pertambahan, pengurangan, pengalihan, bagian, sebagainya. Kemudian concatenation atau penyambungan, seperti menyambungkan nama depan dan nama belakang menggunakan tanda dua gini. Kemudian parenthesis seperti kurung buka, kurung tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi. Dan eksponensial. Nah, selanjutnya adalah ringkasan. Setelah dipelajari sintaks dari bagian PLSQL, kemudian memahami struktur blok PLSQL dan blok bersarang nested seperti yang kita bahas tadi, kemudian menggunakan identifier secara benar, lalu memahami aturan pada blok bersarang atau nested block, PLSQL programming, function, conversion tipe data, dan operator. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan soal-soal. Latihan soal-soal. Pertama adalah mengevaluasi tiap-tiap deklarasi verbal ini berikut. Mana yang legal dan mana yang tidak legal. Nah, di sini saya menggunakan tool dari Oracle sendiri, yaitu MySQL, Oracle SQL Developer. Di sini toolnya bersifat gratis dan kita bisa download langsung dari Oracle-nya. Nah, coba kita pertama ini kita copy aja. Copy aja. Coba ini VID, kemudian dan yang B adalah ini, dan yang C adalah birthday ini, dan yang D adalah visitor ini. Coba kita run, apakah error apa enggak. Nah, di sini ada errornya, mana aja. Nah, yaitu pada baris kedua. Sini ada komanya, di sini tidak diperbolehkan, berarti menggunakan koma seperti ini nggak boleh, ilegal. Kemudian coba kita hapus agar tahu errornya di mana aja.
di sini ini juga tidak diperbolehkan, not null. Seharusnya ini harus ada titik koma, dan not null ini tidak diperbolehkan. Kemudian coba kita hapus lagi. Nah, di sini error karena boolean itu nilainya bukan numerik melainkan true false. Coba kita ganti true gitu. Kita lihat hasilnya. Masih tetap error. Kita hapus lagi. Ada beberapa kesalahan di sini. Coba kita hapus. Nah, tidak muncul errornya. Nah, selanjutnya yaitu bisa kita simpulkan bahwa dari ABC ini berarti yang legal cuma yang awal sini. Kemudian selanjutnya pada assignment berikut ini manakah yang statement yang valid dan mana yang tidak valid, kemudian nyatakan di datanya. Di sini saya ada skripnya, saya kerjakan. Kita copy aja langsung. Nah, coba kita run, gimana hasilnya? Mana saja kayak error. Nah, di sini kita lihat script outputnya ini pada line ke-13. Kita lihat line number line 13 ini ada error, berarti dimulai dari sini. Kita lihat ini ilegal yang awal sini. Coba kita hapus. Kemudian kita coba lagi sampai ada yang benar. Ternyata ilegal juga yang kedua, tetap ilegal karena ada simbol-simbol seperti ini. Sebenarnya ini kan numerik, tidak boleh seharusnya. Coba ini tetap ilegal. Coba ini kita hapus. Nah, muncul. Ini hapus nggak apa-apa, ini cuma sebagai pengetahuan aja. Nah, berarti yang benar adalah yang nomor 2 ini, yang D, sifatnya benar, ilegal. Selanjutnya buatlah anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Yang pertama menggunakan bin variable dan perintah print untuk menampilkannya, dan cara kedua menggunakan dbms output put line. Di sini kita ada skripnya. Coba kita jalankan. Nah, di sini. Nah, di sini kita menggunakan bin variable sini, variabel yang sifatnya global sehingga bisa dijalankan di luar blok SQL. Dan yang kedua, kita bisa inisialisasi dengan ini atau assignment dengan string literal ini. Kemudian adalah dengan menggunakan fungsi bawaan dari Oracle, yaitu dbms output put line. Selanjutnya adalah nah, di sini pada soal berikutnya adalah buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut sebagai feature. Isinya adalah part2 adalah sebuah angka, dan venum dua karakter pertama dari variabel feature yaitu part2.
kita copy scriptnya. Nah, sebelum kita run dulu. Nah, yang pertama adalah feature ini berisi adalah string ini, sebuah kalimat ini 42 adalah sebuah angka, dan selanjutnya disimpan di variabel feature, dan selanjutnya kita menggunakan fungsi substring dari kalimat feature ini. Kita ambil dua angka di dua kata, dua huruf di depan sini menggunakan fungsi substring dan merubahnya menjadi number, dan kita simpan di variabel number. Kemudian kita tampilkan dua-duanya, dan hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu soal selanjutnya, ini adalah nested block atau PLSQL dalam PLSQL. Di sini ada dua blok. Yang pertama ada blok luar yang dimulai dan begin sampai dengan end sini, dan blok dalam yaitu declare sampai end sini. Nah, kita langsung ke soal. Kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut: wv dan pada posisi 1, dan wlecount new log pada posisi 1, dan vweek pada posisi 2, dan vmessage pada posisi 2, dan vlog new log pada posisi 2. Yaitu bisa kita jelaskan, berarti nilainya 2, tipe datanya ada number di sini, vweek ini ada number, kemudian Western Europe tipe datanya varchar 2. Nah, sini Western Europe varchar 2, ada concatenation di sebelah sini, dan yang C adalah nilainya 601 pada tipe datanya number, vweek pada posisi 2, berarti sini ada number, kemudian nilai produk 10.012 is in stock, tipe datanya varchar 2, dan ini nilainya tidak ada karena tidak dikenali di blok utama. Selanjutnya adalah buat blok PLSQL untuk menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Gunakan define, kemudian lewatkan dua nilai variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke PL atau SQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam satu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output put line. Nah, coba kita demo programnya. Di sini adalah kita isi 10, kita enter, bilangan 2 kita isi 5. Hasilnya adalah isinya 2 tadi. Bila define ini untuk memberikan kita menginputkan data ke environment dari Oracle ini, sehingga kita bisa membuat inputan data sesuai inputan kita, dan kemudian dibagi bilangan 1 bilangan 2, kemudian disimpan di variabel vhasil dan ditampilkan hasilnya dengan fungsi dbs output put line. Ya, sekian dulu materi kali ini mengenai pengenalan PLSQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.